Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka dan masih sama Mas Eka pastinya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka nggak ngebahas tentang KJP, nggak ngebahas tentang PIP atau KIP, dan juga tidak membahas tentang PPDB. Terus ngebahas apa dong, Mas? Nah, di video kali ini Mas Eka khusus nih untuk ngasih informasi ke teman-teman guru ya, yang sedang menunggu seleksi P3K nih ya, karena mungkin Bapak Ibu gurunya, lagi menunggu-nunggu juga nih untuk menjadi aparatur sipil negara ya. Jadi kontennya ini khusus buat Bapak Ibu guru atau teman-teman nih yang mungkin, juga baru lulus dari kuliahnya jurusan PGSD gitu ya, keguruan, dan ingin melamar menjadi guru ASN, ya ini ya, video ini masih akan sampaikan persyaratannya apa aja, kemudian, sudah dibuka apa belum sih, gitu. Ada 9 persyaratan seperti yang muncul di thumbnail-nya pasti ya. Oke, tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung nih, atau teman-teman Bapak Ibu guru yang baru bergabung, yuk silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka dong. Dan juga join di Telegram serta TikTok dan Instagramnya Mas Eka. Ya oke, kita langsung aja ke paparannya ya. Oke, di sini, tampilannya kalau teman-teman buka website, PPK Guru Kemendikbud ya, itu sudah berubah ya. Jadi yang 2021 itu sudah diarsipkan, walaupun ada dia jadi terletak ada menunya sendiri di pojok sebelah kanan, itu PPK 2021 gitu ya. Nah, kalau misalkan mau ngelihat arsip-arsip tahun 2021 bisa ngelihat di situ. Tapi untuk, website yang 2022 ini, untuk seleksi yang 2022 ini, secara interface-nya udah oke lah, tampilannya udah bagus gitu ya. Udah ada perubahan, di situ ada beberapa informasi yang teman-teman bisa, peroleh. Nah, salah satunya adalah syarat yang harus dilengkapi untuk, seleksi PPK Guru atau mendaftar PPK Guru, 2022 ya. Apa aja? Di sini ada 9 ya. Oke, yuk kita langsung aja. Ya, di sini dia. Persyaratannya yang pertama adalah pelamar merupakan warga negara Indonesia. Ya udah pasti ya, kalau warga negara asing boleh nggak? Tidak boleh, karena kan ASN ya, sudah ada payung hukum dan landasan hukumnya bahwa harus, warga negara Indonesia ya. Kemudian usia minimal adalah 20 tahun dan maksimal 59 tahun pada saat pendaftaran ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin, sudah lulus kuliahnya 20 tahun tuh mungkin ya, jadi lulus SMA 17, 18, dia ngejar akselerasi gitu kan sampai S1-nya itu 20 tahun, mungkin nggak sih? Mungkin kali ya. Itu bisa tuh ya, daftar ya, yang penting usianya minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun. Dan harus diingat ini adalah untuk PPK guru ya, bukan untuk PPK umum ya, P3K bukan, umum ya, tapi untuk guru ya. Tadi terus maksimalnya itu 59 tahun. Kalau misalkan umurnya 58 tahun bisa nggak seleksi? Bisa, gitu. Karena yang di tahun 2021 pun banyak yang dapat afirmasi yang umurnya sudah lumayan lah, sudah lumayan, ingin pensiun dan bisa ya. Kemudian yang ketiga di sini tidak pernah dipidana, tuh ya, dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindakan pidana penjara 2 tahun atau lebih ya. Jadi kalau misalkan, sudah pernah dipidana itu tidak bisa ya, akan terlihat ya. Jadi itu 3 persyaratannya, kemudian yang keempat ya, masih ada di bawah, tenang aja. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau P3K, prajurit negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Intinya tidak dipecat dengan hormat lah ya, itu. Jadi bisa. Kalau misalkan dipecat, tidak dengan hormat, mungkin pasti ada kejadian hal yang, mengakibatkan dia dipecat dengan tidak hormat gitu ya. Makanya itu jadi tidak bisa tuh kalau misalkan sudah masuk kriteria tersebut, tidak masuk persyaratannya. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik ya, jadi harus netral jadi ASN itu ya, nggak boleh walaupun pada kenyataannya hmm, ya. Terus yang keenam, memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Tadi yang Mas Eka sampaikan ya, kalau misalkan sudah lulus S1-nya di umur 20 tahun ya silakan mau daftar nggak apa-apa ya. Yang penting kan memiliki sertifikat pendidik dan atau tuh ya kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana. Jadi kalau misalkan dia memiliki sertifikat pendidik dan ijazahnya juga linier, itu lebih bagus lagi ya. Kemudian yang ketujuh ya, yang keberapa sih? Oh ya, ya 6 ya, 6, 7 sekarang ya.
sehat jasmani dan rohani itu ya, sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Jadi kalau badannya tidak sehat ya tidak bisa ya, dan jiwanya juga harus sehat ya. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik nih SKCK nih ya. Dan yang terakhir adalah persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kemendikbudristek ya. Nah, syarat yang keenam ini wajib banget ya. Jadi teman-teman kalau nggak punya ijazah nggak bisa. Bagaimana dengan SKL-nya, Mas? Kalau misalkan surat keterangan lulus aja bisa nggak? Nggak bisa, karena di sistem mintanya ijazah bukan SKL, ya. Jadi kalau misalkan, "Oh saya udah lulus Pak, Mas, saya udah lulus nih, tapi saya nggak bisa ngeplay gitu karena, ijazahnya belum keluar." Ya udah, harus sampai keluar dulu ijazahnya. Karena di sistem itu nggak kenal SKL, dia kenalnya ijazah doang gitu. Mungkin sama SKL belum kenalan. Oke ya, jadi nomor 6 itu wajib dimiliki oleh teman-teman yang ingin daftar, atau mengikuti seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kemudian kapan sih jadwalnya? Nah, untuk jadwalnya sendiri di sini sudah ada pengumumannya resmi dari, eee, website P3K Guru 2022-nya. Jadi jadwal resmi seleksi rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 itu masih dikonsolidasikan bersama dengan Panselnas ya. Panselnas itu panitia penyelenggaraan nasional gitu ya. Harap terus memantau perkembangan terbaru pada halaman ini. Jadi tunggulah karena masih ada konsolidasi ya. Jadi mungkin ada data-data yang masih belum valid ya. Jadi ditunggu aja dan pantengin terus websitenya ya, nanti bakal diinfokan juga nih di channelnya Mas Eka. Mungkin itu aja teman-teman informasi yang bisa Mas Eka sampaikan seputaran tentang seleksi P3K Guru 2022 yang akan segera dibuka ya. Kalau misalkan ngelihat dari webnya udah ada bau-baunya nih ya. Kalau kemarin tampilannya masih tampilan 2021, sekarang sudah ada berubah 2022 nih ya. Jadi ya dipersiapkan tadi syarat-syaratnya, kemudian nanti ada beberapa dokumen yang harus teman-teman kumpulkan juga atau di-upload. Nah, dokumennya apa aja nanti Mas Eka akan bagikan informasinya juga di konten berikutnya, oke? Kalau ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe. Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.